Presentasi lagi ya. Sudah belum Anggoro? Lagi nunut Wahyu Pak, dibukake Wahyu. Oh iya, nggak apa-apa. Sudah Pak. Saya mulai ya Pak. Ya. Oke, selamat malam teman-teman dan Pak Jati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Maaf ya Pak, Yen ada agak berisik soalnya ramai di depan rumah. Materi yang malam ini yang saya sampaikan yaitu kewarganegaraan digital atau biasa yang kita sebut digital citizenship dalam era global. Yang pertama ada apa itu digital citizenship? Kewarganegaraan digital adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi dan internet secara bijak. Secara yang pertama ada bijak, kedua bertanggung jawab, terus aman, etis, dan produktif. Dalam kehidupan sehari-hari, warga digital harus memahami hak dan kewajiban saat menggunakan media digital. Mengapa digital
citizenship penting, yaitu karena internet digunakan hampir setiap hari. Masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi dengan benar agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menyebabkan penggunaan internet meningkat, media sosial menjadi bagian kehidupan, informasi mudah tersebar, komunikasi lintas negara semakin cepat. Ada dampak positif dan negatif dalam penggunaan digital citizenship ini. Yang positif dulu ada, yang pertama ada mudah mencari informasi, yang kedua mempermudah pendidikan, yang ketiga mempermudah komunikasi, yang keempat membuka peluang bisnis. Selanjutnya ada dampak negatifnya. Yang pertama adalah hoax, yang kedua ada cyberbullying, yang ketiga ada penipuan online, yang keempat ada penyalahgunaan data pribadi. Selanjutnya ada ciri-ciri warga digital yang baik. Di sini saya menyebutkan 5. Yang pertama ada bertanggung jawab, yang kedua ada menghormati orang lain, yang ketiga ada bijak menggunakan medsos, yang keempat ada menjaga privasi, yang kelima ada tidak menyebarkan berita hoax. Selanjutnya, hak warga digital. Setiap pengguna internet memiliki hak yang harus dihormati, misalnya hak menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Hak-hak dalam dunia digital yaitu ada hak mendapatkan informasi, hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh keamanan digital, hak menjaga privasi, dan hak menggunakan teknologi. Selanjutnya, kewajiban warga digital. Kebebasan di internet harus disertai tanggung jawab agar tercipta lingkungan digital yang aman dan nyaman. Tanggung jawab pengguna internet, yang pertama ada menggunakan internet secara positif, yang kedua menghormati hak orang lain, yang ketiga tidak menyebarkan kebencian, yang keempat ada menjaga keamanan akun, yang kelima ada mematuhi hukum digital. Etika digital. Walaupun komunikasi dilakukan secara online, penggunaan tetap harus menjaga sopan santun seperti saat berbicara langsung. Ya, seperti yang kita tahu, ada beberapa etika yang harus kita perhatikan dalam penggunaan digital citizenship ini. Yang pertama ada menggunakan bahasa yang baik, yang kedua ada tidak menghina orang lain, yang ketiga ada tidak menyebarkan fitnah, yang keempat ada menghargai pendapat orang lain, yang kelima ada tidak melakukan spam. Ada beberapa, selanjutnya ada keamanan digital. Keamanan digital penting agar akun dan data pribadi tidak diretas atau disalahgunakan. Di sini saya mencantumkan ada beberapa cara menjaga keamanan digital, yaitu yang pertama ada menggunakan password yang kuat, yang kedua ada tidak membagikan OTP atau kode-kode, yang ketiga tidak mengaktifkan verifikasi 2 langkah, yang ketiga ada mengaktifkan verifikasi 2 langkah, yang keempat ada menghindari link mencurigakan, yang keempat update aplikasi secara berkala. Privasi digital. Pengguna internet harus berhati-hati saat membagikan informasi pribadi karena dapat digunakan untuk tindakan penipuan atau kejahatan digital. Selanjutnya saya akan bertanya kepada teman-teman, ada yang tahu apa saja informasi pribadi itu? Halo? Ayo dijawab. Mungkin ditunjuk aja Anggoro biar mereka juga bicara satu-satu. Oke. Siapa ini?
Sri Rahayu. Halo, Mbak Sri. Nggak ada jawabannya ini, Pak. Ya, kalau Sri kayaknya lagi kerja sih. Coba yang lain. Yang lain ya udah, ini mentok Wahyu berarti, Pak. Ya, Prastio aja, Pak. Tio aja, Pak. Coba ada nggak, Tio? Wah, lagi ngedoli warung ini. Mega, coba Mega. Ya, Mega. Nah, Mungkin biometrik. Kayak ini loh buat jari, sidik jari Ya, atau apa? Retina. Data biometrik. Mbok dibaca pertanyaannya apa? Ayo, kok melintang adoh. Apa yang tak ada yang tahu apa saja informasi pribadi itu? Lah, apa contohnya? Tanggal lah. Nama lengkap, tanggal lahir, alamat rumah, nomor nik. Bener gak Jati? betul. Informasi. Udah ya, Pak. Saya lanjut. Ya, boleh. Saya izin menambahkan dari pertanyaan saya tadi, informasi pribadi adalah segala data atau keterangan yang dapat mengidentifikasi seorang secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya tadi sudah disebutkan Mega berapa informasi yang standar untuk informasi pribadi tadi. Next you. Selanjutnya ada jejak digital. Apa itu jejak digital? Jejak digital adalah seluruh aktivitas yang kita lakukan di internet seperti upload foto, komentar, like, dan riwayat pencarian. Semua aktivitas online dapat tersimpan dan sulit dihapus. Oleh karena itu, pengguna harus berhati-hati sebelum memposting sesuatu ataupun berkomentar sesuatu. Selanjutnya ada cyberbullying. Cyberbullying merupakan tindakan yang berbahaya dan dapat merusak kondisi psikologis korban. Bentuk cyberbullying yaitu ada menghina di media sosial, menyebarkan rumor yang tidak jelas atau yang buruk. Yang kedua ada mengancam online. Yang keempat ada mengucilkan seseorang. Ada beberapa dampak yang dapat merusak psikologis korban. Yang pertama ada stres, yang kedua trauma, yang ketiga kehilangan kepercayaan diri, yang keempat ada gangguan mental.
Selanjutnya, hoax dan disinformasi. Ada ciri-ciri hoax. Yang pertama ada judul provokatif, yang kedua sumber tidak jelas, yang ketiga ada informasi belum terbukti, yang keempat mengandung unsur kebencian. Ada cara menghindari tersebut. Yang pertama ada cek fakta terlebih dahulu. Yang kedua ada bandingkan sumber. Yang ketiga ada jangan langsung membagikan. Masyarakat harus cerdas dalam memilih informasi agar tidak mudah terpengaruh berita palsu. Terlebih lagi di zaman sekarang kan banyak tuh Pak yang mungkin banyak gorengan-gorengan di TikTok yang menyudutkan 1 sampai 2 pihak saja gitu loh Pak. Sumbernya itu enggak terlalu jelas juga. Kan tapi kita itu sering lalai, kita sering termakan gorengan-gorengan tersebut. Thank you. Selanjutnya ada literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Literasi digital bukan hanya sekedar bisa memakai internet atau media sosial, tetapi juga memahami cara memilih informasi yang benar dan salah. Di era global, literasi digital sangat penting karena informasi menyebar sangat cepat. Jika seseorang memiliki literasi digital yang baik, ia tidak mudah percaya berita palsu, mampu berpikir kritis, serta dapat memanfaatkan teknologi untuk belajar dan berkembang. Contohnya, ada mengecek kebenaran berita sebelum membagikannya. Yang kedua, ada menggunakan internet untuk belajar, bukan hanya hiburan. Yang terakhir, ada memahami resiko penggunaan teknologi. Media selanjutnya ada media sosial dalam era global. Media sosial adalah sarana komunikasi yang menghubungkan masyarakat dari berbagai negara tanpa batas wilayah. Dampak positif media sosial yang pertama ada mempermudah komunikasi jarak jauh, yang kedua menambahkan wawasan dan informasi, yang ketiga menjadi sarana promosi usaha dan pendidikan. Dampak negatifnya ada kecanduan penggunaan, yang selanjutnya ada penyebaran berita hoax, yang ketiga cyberbullying dan konflik sosial. Karena itu penggunaan harus bijak dalam menggunakan media sosial agar manfaatnya lebih besar daripada dampak buruknya. Hukum dan aturan digital Indonesia. Di Indonesia, penggunaan teknologi diatur oleh hukum agar masyarakat dapat menggunakan internet dengan aman dan tertib. Ada beberapa aturan penting. Yang pertama ada UU ITE, yaitu mengatur transaksi elektronik dan larangan penyalahgunaan internet. Yang kedua ada pelindungan data pribadi, yaitu melindungi informasi pribadi masyarakat. Yang ketiga ada larangan ujaran kebencian dan hoax, yaitu mencegah konflik sosial. Tujuan aturan ini adalah menciptakan ruang digital yang sehat dan melindungi hak setiap pengguna internet. Next you, please. Tantangan kewarganegaraan digital. Perkembangan teknologi membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan baru seperti kejahatan cyber, penyebaran berita hoax, pelanggaran privasi, kecanduan internet. Tantangan ini harus dihadapi dengan edukasi digital dan kesadaran penggunaan. Ada beberapa contoh. Yang pertama tadi ada dari kejahatan cyber. Ada apa tadi Pak? Kok lali dewe Pak. Ada beberapa contoh kejahatan
Yang pertama yaitu kejahatan cyber, contohnya peretasan akun, penipuan online, dan pencurian data. Yang kedua, contoh dari penyebaran hoax, informasi palsu yang mempengaruhi opini masyarakat. Yang ketiga, ada di contohnya pelanggaran privasi, yaitu data pribadi disalahgunakan untuk pihak tertentu. Yang keempat, yaitu kecanduan internet, yaitu contohnya mengurangi produktivitas dan interaksi sosial nyata. Lagi. Peran pendidikan dalam digital citizenship. Pendidikan memiliki peran besar dalam membentuk warga digital yang baik. Sekolah dan keluarga harus mengajarkan yang pertama ada etika penggunaan internet, yang kedua ada cara menjaga keamanan digital, yang ketiga cara memilih informasi, yang keempat ada bersikap bertanggung jawab di media sosial. Guru dan orang tua harus menjadi contoh penggunaan teknologi yang positif agar generasi muda memiliki karakter digital yang baik. Contohnya mengajarkan siswa untuk tidak menyalin karya orang lain tanpa izin, atau sering disebut plagiarisme. Cara menjadi warga digital yang baik, yaitu ada beberapa cara sederhana menjadi warga digital yang baik. Yang pertama ada berpikir sebelum posting, yang kedua menghormati pengguna lain, yang ketiga ada menjaga keamanan akun, yang keempat ada memanfaatkan internet secara positif, yang kelima ada tidak menyebarkan hoax. Jika semua orang melakukan ini, internet menjadi tempat yang aman dan nyaman. Kesimpulannya, kewarganegaraan digital merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki setiap orang di era global. Melalui pemahaman tentang etika digital, keamanan digital, literasi digital, serta kesadaran hukum, masyarakat dapat menggunakan teknologi secara lebih aman dan bermanfaat. Internet dan teknologi seharusnya menjadi alat untuk membantu pendidikan, komunikasi, dan pembangunan masyarakat, bukan untuk merugikan diri sendiri maupun orang lain. Karena itu, setiap individu harus berusaha menjadi warga digital yang bertanggung jawab, bijak, dan berkarakter baik, agar tercipta dunia digital yang aman dan nyaman bagi semua orang. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelum saya tutup, ada kata-kata seperti Mas Agung, yaitu kata-katanya adalah generasi hebat adalah generasi yang mampu menggunakan teknologi dengan cerdas, aman, dan beretika. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Ya kita berikan aplaus dulu untuk Anggoro. Sama Calvin, Pak. Iya. Pahri. Oke, lanjut ke Seva lagi ya, silahkan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang peran organisasi internasional dalam tata kelola global. Tata kelola global merupakan upaya bersama berbagai negara untuk mengatur dan menyelesaikan masalah yang bersifat lintas batas seperti konflik, perubahan iklim, dan pandemi. Karena permasalahan tersebut tidak dapat ditangani oleh satu negara saja,
Diperlukan kerjasama internasional yang melibatkan banyak pihak. Dalam hal ini, organisasi internasional memiliki peran penting sebagai wadah koordinasi, penghubung, dan pengatur kerjasama antar negara guna mencapai tujuan bersama serta menjaga stabilitas dunia. Dan selanjutnya, pengertian organisasi internasional. Organisasi internasional adalah suatu lembaga atau wadah kerjasama yang dibentuk oleh beberapa negara atau aktor internasional lainnya berdasarkan kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkup global atau regional. Organisasi ini lahir karena adanya kebutuhan negara-negara untuk bekerja sama dalam menghadapi berbagai masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri, seperti konflik internasional, krisis ekonomi, perubahan iklim, dan masalah kemanusiaan. Biasanya organisasi internasional itu memiliki dasar hukum berupa perjanjian internasional, struktur organisasi yang jelas seperti sekretariat, majelis, atau dewan, serta anggota-anggota negaranya. Nah, ciri-ciri organisasi internasional itu yang pertama memiliki anggota. Organisasi internasional terdiri dari beberapa negara atau pihak lain sebagai anggota. Misalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu memiliki hampir seluruh negara di dunia sebagai anggota. Yang kedua, memiliki tujuan bersama. Setiap organisasi itu dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menjaga perdamaian, meningkatkan kerjasama ekonomi, atau menangani masalah global. Dan yang ketiga, memiliki struktur organisasi yang jelas. Organisasi internasional itu memiliki susunan kepengurusan seperti sekretariat, majelis, atau dewan yang mengatur jalannya organisasi agar lebih terarah dan efektif. Pengertian tata kelola global. Tata kelola global atau global governance adalah suatu sistem atau proses pengaturan hubungan antar negara di dunia tanpa adanya satu pemerintah pusat yang mengatur semuanya. Dalam sistem ini, berbagai aktor seperti negara, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan bahkan perusahaan multinasional bekerjasama untuk mengatasi berbagai permasalahan global. Contohnya, dalam menangani perubahan iklim, negara-negara bekerja sama melalui kesepakatan internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola global sangat penting dalam menyelesaikan masalah yang tidak bisa ditangani oleh satu negara saja. Tujuan tata kelola global itu ada 3. Yang pertama, menjaga perdamaian dunia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat internasional. Dan yang ketiga, mengatasi masalah global. Jenis organisasi internasional yang pertama itu organisasi global. Organisasi ini memiliki anggota dari hampir seluruh negara di dunia dan menangani isu-isu berskala internasional. Contohnya seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berperan dalam menjaga perdamaian dunia, hak asasi manusia, dan keamanan internasional. Yang kedua, organisasi regional. Organisasi ini hanya mencakup negara-negara dalam satu kawasan tertentu dan fokus pada kerjasama regional. Contohnya itu ASEAN yang beranggotakan negara-negara Asia Tenggara dan bertujuan meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, dan sosial budaya di kawasan tersebut. Yang ketiga, organisasi ekonomi. Organisasi ini berfokus internasional berfungsi sebagai wadah bagi negara-negara untuk bekerja sama. Melalui organisasi ini, negara dapat berdiskusi, membuat kesepakatan, dan menyelesaikan masalah bersama seperti kerjasama, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Yang kedua, mediator konflik. Organisasi internasional juga berperan sebagai penengah dalam konflik antar negara. Mereka membantu mencari solusi damai melalui diplomasi, negosiasi, atau perundingan agar konflik tidak berkembang menjadi perang. Dan yang ketiga, penyusunan kebijakan global. Organisasi internasional itu membantu merumuskan aturan atau kebijakan yang berlaku secara global. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi negara-negara dalam menghadapi isu internasional seperti perdagangan dan kesehatan.
Nah, selanjutnya peran dalam perdamaian dunia. Nah, organisasi internasional itu memiliki peran penting dalam menjaga dan menciptakan perdamaian dunia. Peran ini dilakukan melalui berbagai cara, tidak hanya saat konflik terjadi, tetapi juga dalam upaya pencegahan konflik. Salah satu bentuk perannya adalah sebagai mediator, yaitu membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan damai melalui jalur diplomasi. Organisasi internasional juga sering menjadi fasilitator dialog agar konflik tidak semakin meluas. Selain itu, organisasi internasional dapat mengirimkan misi perdamaian ke wilayah konflik. Misi ini biasanya bertugas menjaga keamanan, memantau gencatan senjata, serta melindungi masyarakat sipil dari dampak konflik. Organisasi internasional juga berperan dalam membuat aturan dan kesepakatan internasional yang bertujuan untuk menjaga stabilitas global, seperti larangan penggunaan senjata tertentu dan perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya, peran dalam bidang ekonomi. Organisasi internasional itu memiliki peran penting dalam menjaga dan mengatur stabilitas ekonomi global. Dalam dunia yang saling terhubung, krisis ekonomi di satu negara bisa berdampak ke negara lain, sehingga dibutuhkan lembaga internasional untuk mengatasinya. Salah satu peran utamanya adalah membantu menjaga kestabilan keuangan global. Organisasi seperti International Monetary Fund memberikan bantuan dana kepada negara yang mengalami krisis ekonomi, seperti inflasi tinggi atau utang luar negeri yang besar. Selain itu, IMF juga memberikan rekomendasi kebijakan ekonomi agar negara tersebut dapat pulih. Kemudian, World Bank berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi, khususnya di negara berkembang. Bantuan yang diberikan berupa pinjaman dan hibah untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, peran dalam bidang sosial. Organisasi internasional memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dunia. Peran ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan kualitas hidup. Organisasi seperti World Health Organization atau WHO berperan dalam meningkatkan kesehatan global, misalnya melalui penanganan penyakit menular, program vaksinasi, dan respon terhadap pandemi. Sementara itu, United Nations Children's Fund atau UNICEF fokus pada perlindungan anak, pendidikan, dan pemenuhan hak-hak anak di berbagai negara. Selain itu, organisasi internasional juga membantu mengatasi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, serta memberikan bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana alam atau konflik. Selanjutnya, peran dalam lingkungan. Organisasi internasional memiliki peran penting dalam menjaga dan melindungi lingkungan global. Hal ini menjadi penting karena masalah lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran, dan kerusakan alam tidak mengenal batas negara, sehingga harus ditangani secara bersama-sama. Salah satu peran utamanya adalah membuat kesepakatan atau perjanjian internasional terkait lingkungan, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca dan perlindungan hutan. Selain itu, organisasi internasional juga berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan lingkungan agar negara-negara tetap berkomitmen terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Organisasi internasional juga memberikan bantuan berupa dana, teknologi, dan edukasi kepada negara berkembang agar mampu mengatasi masalah lingkungan. Contohnya dalam pandangan perubahan iklim dan pengelolaan sampah serta perlindungan keanekaragaman hayati. Contoh organisasi internasional yang pertama itu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB merupakan organisasi internasional terbesar di dunia yang didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua. Tujuan utama PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional, melindungi hak asasi manusia, serta meningkatkan kerjasama antar negara. Yang kedua, International Monetary Fund atau IMF. IMF adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang keuangan global. IMF membantu negara-negara menjaga stabilitas ekonomi, memberikan pinjaman kepada negara yang mengalami krisis ekonomi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dunia. Yang ketiga, World Health Organization atau WHO. WHO merupakan organisasi kesehatan dunia yang berada
Di bawah PBB, WHO berperan dalam menangani masalah kesehatan internasional seperti wabah penyakit, pandemi, dan vaksinasi. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dengan tujuan utama menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Dalam tata kelola global, PBB memiliki peran yang sangat penting sebagai wadah kerjasama antar negara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan internasional. PBB berupaya menjaga perdamaian dunia melalui diplomasi, negosiasi, mediasi, serta pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah yang mengalami konflik. Selain itu, PBB juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang mengalami bencana alam, perang, kelaparan, dan krisis kemanusiaan lainnya dalam bentuk makanan, obat-obatan, serta perlindungan bagi masyarakat terdampak. Selanjutnya, peran International Monetary Fund atau IMF. IMF memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan global dengan memberikan bantuan kepada negara-negara anggota yang mengalami krisis ekonomi. IMF membantu negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran dengan memberikan pinjaman jangka pendek serta memberikan rekomendasi kebijakan ekonomi agar kondisi keuangan negara tersebut kembali stabil. Selain itu, IMF juga berfungsi melakukan pengawasan terhadap kebijakan ekonomi global dan memberikan saran agar negara-negara dapat menjaga inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi secara sehat. Dengan peran tersebut, IMF menjadi salah satu lembaga penting dalam menjaga kestabilan ekonomi dunia agar tidak terjadi krisis yang lebih luas. Selanjutnya, peran World Health Organization atau WHO. Peran utama WHO adalah menangani berbagai masalah kesehatan global seperti penyebaran penyakit menular, pandemi, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan di negara-negara anggota. WHO juga berperan dalam memberikan panduan, standar, dan kebijakan kesehatan internasional agar setiap negara memiliki acuan yang sama dalam menjaga kesehatan masyarakat. Selain itu, WHO aktif dalam memberikan bantuan teknis, riset kesehatan, serta respon cepat terhadap krisis kesehatan global seperti wabah COVID-19. Sehingga organisasi ini sangat penting dalam memastikan terciptanya sistem kesehatan dunia yang lebih aman dan terkoordinasi. Dampak positif organisasi internasional yang pertama itu meningkatkan kerjasama internasional. Organisasi internasional membuat negara-negara di dunia lebih mudah bekerjasama dalam bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Misalnya negara dapat saling membantu saat terjadi bencana atau krisis global. Yang kedua itu mengurangi konflik antar negara. Dengan adanya forum seperti PBB, konflik antar negara dapat diselesaikan melalui jalur diplomasi, negosiasi, dan mediasi, bukan dengan perang. Hal ini membantu menciptakan stabilitas dan perdamaian dunia. Dan selanjutnya, membantu pembangunan global. Organisasi seperti World Bank dan IMF itu memberikan bantuan dana pinjaman serta program pembangunan untuk negara berkembang. Tantangan organisasi internasional. Yang pertama, perbedaan kepentingan antar negara anggota. Setiap negara itu memiliki kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini sering membuat sulit mencapai kesepakatan bersama. Misalnya dalam isu perubahan iklim, negara maju dan negara berkembang sering memiliki pandangan yang tidak sama terkait tanggung jawab dan pembiayaan. Yang kedua, kurangnya kekuatan hukum yang mengikat secara tegas. Banyak keputusan organisasi internasional seperti PBB tidak memiliki kekuatan yang benar-benar memaksa negara anggota untuk patuh. Akibatnya ada negara yang tidak menjalankan resolusi atau kesepakatan yang sudah dibuat. Dan yang ketiga itu ketergantungan pada negara besar. Jadi beberapa organisasi internasional itu sangat bergantung pada pendanaan, pengaruh politik, dan kekuatan militer dari negara-negara besar. Nah, kesimpulannya itu organisasi internasional memiliki peran yang sangat penting dalam tata kelola global karena menjadi
sarana kerjasama antar negara untuk menghadapi berbagai permasalahan dunia yang tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri. Melalui organisasi internasional, negara-negara dapat menjaga perdamaian dunia, meningkatkan stabilitas ekonomi, menangani masalah kesehatan, serta melindungi lingkungan global. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, International Monetary Fund, dan World Health Organization itu menunjukkan bagaimana kerjasama internasional dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dunia meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan kepentingan antar negara dan keterbatasan kekuatan hukum, dan organisasi internasional tetap menjadi bagian penting dalam menciptakan dunia yang lebih damai dan stabil. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus untuk Seva Wahyu Ardiansyah, si paling Boyolali. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, boleh. Seva mau menjawab. Tidak ada ya? Udah pintar. Oke. Nah, untuk minggu depan, itu karena tanggal merah ya, tapi kita tetap kelas loh. Kita tetap kelas, presentasi, semua yang belum presentasi silahkan untuk siap ya. Jadi tidak harus urut, tetapi yang belum presentasi silahkan siap. Jadi teman-teman harus siap untuk presentasinya. Begitu ya. Yang belum maju siapa ini? Mega belum ya? Iya Pak, belum. Ya. Lani siap ya, hukum pidana? Siap, Pak. Ya, Evan, siap ya, KWN. Oh iya, Tio sudah ya Tio? Putri belum. Oh iya, Putri juga siap, harus. Ya, jadi Ayu juga belum. Oh Ayu ya boleh. Tapi minggu depan mungkin 3 dulu aja ya, 3. Silahkan siapa, hukum pidana 1 atau apa 2 gitu juga boleh. Ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan untuk yang belum membayar kas kepada Rini ya, silahkan pada waktu, minggu ini kosong ya, jadi mungkin ya minggu depan aja sih. Gitu teman-teman, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Coba Evan pimpin dalam doa. Evan bisa? Ada nggak Evan ini? Kalau nggak ada ya Lani aja, silahkan Lani. Baik teman-teman dan Pak Jati, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang memulia dan makasih, terima kasih atas berkat-Mu, Engkau telah mempertemukan kami dalam kelas online pada malam hari ini, dan malam hari ini kami sudah mengakhiri kelas ini dengan baik. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman. Selamat liburan. Tuhan berkati. Tio, kok nggak ada suaranya? Barung, Pak. Oh iya, banyak pembeli ya? Ya, boleh. Besok jangan lupa yang kelas saya datang ke kampus untuk shooting. Tio emang belum sempro. Mau sempro Tio. Belum. Belum. Sudah bab 2 belum? Udah mau bab 3. Wih, mantap toh. Mantap. Ya, Tio makan keripik apa? Keripik Bayam. tempe. Oh, bayam. Ada gusto. Iya ya. Oke.
Gitu ya. Oke, dadah semuanya. Sampai jumpa lagi. Rafika siapa ya Rafika?
Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Halo, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Vino udah datang belum ya, Vino? Iya, Pak. Oke. Iya. Kelompok 3 sudah datang semua belum, Mas Vino? Pak, waduh, kurang tahu, Pak. Saya bukan kelompok 3, Pak. Oh iya. Adakah di sini kelompok 3 sudah siap? Sudah, Pak. Oh ya, Mas Aloysius ya, silahkan boleh langsung share screen. Kita mulai saja kelompok 3, silahkan. Baik, selamat malam Pak Dian dan teman-teman. Malam. Kita dari kelompok 3 di sini kita bakal mempresentasiin modul Pancasila tentang makna hubungan antara bangsa dan negara yang berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di sini kami mempresentasikan ini, itu kami berharap presentasi ini supaya nantinya itu dapat menambah pemahaman kita tentang mengenai pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natalia Keisha Angelina dengan NIM 23 2025 079. Dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Aloysius Jatiwardoyo dengan NIM 36 2025 028. Dan di sini ada dua teman saya. Yang pertama ada Christian Bakti dengan NIM 36 2025 016 dan Dircia Domika Savio 23 2025 901. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dulu pendahuluan dari modul ini. Nah, jadi dari sini kita itu mau memahami hubungan antara bangsa dan negara. Itu memerlukan kacamata dari kemanusiaan. Nah, sila kedua Pancasila ini menegaskan bahwa fondasi bernegara kita itu adalah penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia secara esensial atau secara mendesak. Jadi hubungan ini itu mencerminkan komitmen negara untuk berlaku adil dan komitmen bangsa untuk bersikap beradab. Oleh karena itu, negara itu harus berlaku adil kepada rakyatnya, sedangkan masyarakat itu juga harus menunjukkan sikap yang beradab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai kemanusiaan ini itu menjadi dasar agar tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan saling menghargai. Jadi makna hubungan antara bangsa dan negara yang berdasar kemanusiaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara bangsa dan negara itu harus dilandasi rasa kemanusiaan, terus keadilan, sama sikap saling menghargai agar tercipta kehidupan yang harmonis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi bangsa dan negara. Yang pertama, bangsa itu adalah sekelompok orang yang merasa bersatu karena memiliki kesamaan asal-usul, sejarah, budaya, atau cita-cita yang sama. Intinya, bangsa itu adalah soal ikatan batin dan identitas sebagai satu keluarga besar. Sementara itu, negara adalah wadah atau organisasi resmi yang memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Negara sendiri itu berfungsi sebagai rumah yang mengatur hukum dan keamanan agar bangsa tersebut bisa hidup tertib. Jadi, jika bangsa adalah orang-orangnya yang merasa satu rasa, maka negara itu adalah
sistem hukum dan wilayah tempat mereka bernaung. Dari penjelasan tadi itu dapat disimpulin bahwa bangsa dan negara itu dua hal yang saling melengkapi ya teman-teman. Bangsa itu kan kumpulan masyarakat yang memiliki rasa persatuan dan cita-cita bersama, sedangkan negara itu menjadi wadah yang mengatur kehidupan masyarakat melalui hukum dan pemerintah agar tercipta ketertiban dan keamanan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang makna inti kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama dulu, saya akan menjelaskan tentang makna inti kemanusiaan. Jadi, kemanusiaan sendiri itu mempunyai makna pengakuan bahwa setiap individu itu memiliki derajat, hak, dan kewajiban asasi yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, ada adil. Itu makna intinya yaitu hubungan antara negara dan warga negara itu didasarkan pada perlakuan yang sama, adil dan proporsional tanpa memandang suku, ras, agama, atau status sosial. Yang ketiga, ada beradab. Nah, makna inti dari beradab sendiri yaitu pengelolaan negara dan perilaku bangsa harus berlandaskan norma, moral, dan kebudayaan luhur yang tinggi. Nah, dengan memahami makna kemanusiaan adil dan beradab tadi, kita tuh diharapin bisa menghargai sesama tanpa membedakan latar belakang apapun itu. Selain itu, nilai keadilan dan sikap beradab itu juga penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara, agar tercipta hubungan yang damai, harmonis, dan saling menghormati. Selanjutnya ada landasan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada landasan filosofi hubungan bangsa dan negara. Ini landasan filosofi utama bagi Indonesia adalah Pancasila. Ini khususnya sila kedua yang menekankan pentingnya menghormati martabat manusia serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan peradaban. Nilai tersebut menjadi pedoman dalam bersikap baik dalam kehidupan nasional maupun dalam hubungan internasional. Selain itu, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama menyatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Indonesia ini menolak segala bentuk penindasan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Landasan filosofi ini juga diperkuat oleh nilai-nilai kemanusiaan universal seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, perdamaian, dan solidaritas antar bangsa. Selanjutnya, di sini selanjutnya ada tujuan hubungan antar bangsa berbasis kemanusiaan. Ini tujuan utama dari hubungan antar bangsa yang berbasis kemanusiaan adalah untuk menciptakan dan menjaga perdamaian dunia. Dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, negara-negara diharapkan dapat menghindari konflik bersenjata dan lebih mengutamakan menyelesaikan permasalahan melalui cara-cara damai seperti dialog dan diplomasi. Selain itu, hubungan ini juga bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Setiap negara diharapkan mampu menghormati dan menjaga hak-hak dasar manusia, baik terhadap warga negaranya sendiri maupun warga negara lain, sehingga tercipta kehidupan yang adil dan beradab. Di samping itu, hubungan antar bangsa yang berlandaskan kemanusiaan bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan global. Kerja sama yang baik antar negara dapat mencegah terjadinya konflik yang lebih besar serta menciptakan suasana dunia yang aman dan kondusif melalui kerjasama internasional dalam berbagai bidang negara-negara yang
dapat saling membantu, mendukung satu sama lain. Dengan demikian, hubungan antar bangsa berbasis kemanusiaan tidak hanya memberikan manfaat bagi satu pihak, tetapi juga bertujuan untuk kepentingan bersama untuk manusia. Yang selanjutnya ini ada penyebab. Yang pertama, kurangnya keteladanan kepemimpinan. Pemimpin seharusnya menjadi contoh dalam bersikap adil, menghormati hak asasi manusia, bertindak secara beradab, dan apabila pemimpin justru menunjukkan perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut, masyarakat cenderung meniru. Hal ini menyebabkan nilai kemanusiaan semakin luntur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, ini ada lemahnya penegakan hukum. Ketika hukum hanya berpihak pada kelompok tertentu atau tidak ditegakkan secara tegas, maka keadilan dalam masyarakat akan berkurang. Kondisi ini dapat merusak hubungan harmonis antar negara karena masyarakat merasa tidak dilindungi secara adil. Yang kedua, ini ada rendahnya kesadaran sosial. Ini ada kesadaran sosial yang rendah ditandai dengan kurangnya empati, kepedulian, dan rasa saling menghormati antar individu. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini juga terlihat dari meningkatnya sikap individualisme dan kurangnya partisipasi dalam kegiatan sosial. Akibatnya, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini menjadi sulit untuk diwujudkan. Yang selanjutnya ada masih dalam selanjutnya ada dampak. Yang pertama ini dampak sosial. Kurangnya penerapan nilai kemanusiaan dapat menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat, baik secara perbedaan, suku, agama, maupun kepentingan. Selain itu, rasa solidaritas dan persatuan juga akan menurun karena masyarakat tidak lagi saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang kedua, ini ada dampak politik. Dalam bidang politik, dampak yang muncul adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini ada ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil, dapat memicu protes, kritik, bahkan ketidakstabilan dalam pemerintah. Yang ketiga, ada dampak hukum. Dari sisi hukum, kondisi ini dapat menyebabkan meningkatnya pelanggaran hukum dan melemahnya wibawa hukum. Jika masyarakat lagi tidak percaya pada keadilan hukum, maka aturan yang ada akan sulit ditegakkan secara efektif. Selanjutnya, ini ada pencegahan. Ada 3, meningkatkan rasa nasionalisme, penguatan nilai moral dan etika, dan peran yang positif. Yang pertama, ini ada meningkatnya rasa nasionalisme. Ini menimbulkan rasa cinta tanah air, dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap sesama dan menjaga persatuan. Dengan adanya rasa nasionalisme yang kuat, masyarakat akan lebih menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang kedua, ini ada penguatan nilai moral dan etika. Ini penanaman nilai moral seperti kejujuran, adil, dan saling menghormati perlu dilakukan sejak dini, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun dalam lingkungan keluarga. Hal ini penting untuk membentuk karakter individu yang beradab. Yang terakhir, yang ketiga, ini ada peran media yang positif. Media memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, media diharapkan menyebarkan informasi yang eduktif dan tidak memicu konflik. Dengan begitu, nilai-nilai kemanusiaan dapat terus diperkuat dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, hubungan bangsa dan negara, implementasi sila 2. Pengunggah hak asasi manusia, HAM, negara menjamin hak dasar setiap warga negara, termasuk hak hidup, kebangsaan, keamanan, dan berlaku adil di mata hukum. Contohnya, masyarakat diperbolehkan menyampaikan
aspirasi atau kritik kepada pemerintah, memulai demokrasi yang damai atau memulai media sosial. Selama dilakukan sesuai aturan hukum dan tetap menjaga etika kesentruan. Selanjutnya, hubungan bangsa dan negara, implementasi sila 2. Prinsip kesertaan derajat mengamatkan bahwa negara harus memandang setiap warga negara sebagai subjek hukum yang memiliki martabat serta sehingga segala bentuk pelayanan publik dan penegakan hukum wajib dilakukan secara objektif tanpa memandang latar belakang suku, agama, status sosial maupun posisi politik seseorang. Dalam praktiknya hal ini tercermin ketika seseorang warga dari kalangan ekonomi rendah mendapatkan kualitas layanan kesehatan atau administrasi kependudukan yang sama, cepat dan ramainya dengan warga dari kalangan kelas atas. Serta dalam ranah hukum, setiap individu mendapatkan hak pembelaan dan proses perdalian yang adil tanpa adanya intervensi kekuasaan. Dengan membantahkan warga negara pada kedudukan yang sama, negara tidak hanya menjalankan kewajiban konstitusionalnya, tetapi juga merawat kepercayaan publik dan memperkokoh fondasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Selanjutnya, hubungan bangsa dan negara, implementasi sila 2. Prinsip negara sebagai pelindung dan memanusiakan manusia berarti bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh nilai-nilai moral dan kemanusiaan, sehingga setiap kewajiban yang diambil harus individu bukan sekedar kepentingan kekuasaan semata. Dalam implementasinya, negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dengan seperti melakukan penggusuran paksa tanpa solusi atau melakukan kekerasan dalam pengangkat aturan dan ruangan hidup yang layak bagi rakyat. Sebagai contoh nyata program jaminan sosial kesehatan yang inklusif, penyediaan hunian yang manusiawi bagi warga terdampak pembangunan, serta jaminan perlindungan bagi pekerja migran di luar negeri menunjukkan bahwa negara memandang rakyat sebagai subjek yang berharga dan berhak hidup sejahtera secara terhormat di bawah payung hukum yang humanis. Ya, selanjutnya di sini ada hubungan bangsa dan negara, implementasi sila kedua. Ini menjadi bangsa yang beradab, berarti
warga negara memiliki kesadaran moral untuk menempatkan etika dan rasa kemanusiaan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini tercermin dari sikap masyarakat yang mengedepankan empati, saling menghormati perbedaan, serta menjaga tutur kata dan perilaku dalam ruang publik maupun digital. Contoh nyatanya dapat dilihat dalam aksi gotong royong warga yang saat membantu tetangga yang tertimpa musibah tanpa memandang latar belakangnya, serta budaya yang mengantre dengan tertib yang menunjukkan penghormatan terhadap hak orang lain. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ini, bangsa Indonesia menunjukkan jati dirinya sebagai masyarakat matang secara moral dan mampu menciptakan lingkungan sosial harmonis serta bermartabat. Selanjutnya, di sini ada contoh pengalaman dalam kehidupan bernegara. Yang pertama adalah respon negara yang humanis. Saat terjadi krisis atau bencana, negara segera menyediakan bantuan logistik dan fasilitas kesehatan yang layak bagi seluruh warga tanpa diskriminasi. Yang kedua ada perlindungan tanpa tebang pilih. Ini ada aparat hukum memberikan perlindungan dan bantuan kepada warga yang tertindas, memastikan bahwa hak asasi setiap orang tetap terjaga dan dihormati. Yang ketiga ada solidaritas bangsa yang tinggi. Warga negara secara sukarela melakukan aksi penggalan dana dan gotong royong untuk membantu sesama yang kesulitan tanpa memandang perbedaan latar belakang. Selanjutnya ada contoh budaya saling menghargai. Masyarakat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan tinggi etika, kesatuan, dan empati dalam berinteraksi baik secara langsung maupun tidak di media sosial. Yang selanjutnya ada sinergi kepercayaan, terciptanya hubungan di mana rakyat merasa dimanusiakan oleh kebijakan pemerintah, sehingga rakyat pun membalasnya dengan sikap beradab dan ketaatan pada aturan negara. Yang terakhir ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi kesimpulannya, hubungan antara bangsa dan negara yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu merupakan sebuah ikatan timbal balik yang menempatkan martabat manusia itu sebagai tujuan tertingginya. Nah, dalam hubungan ini, negara itu berperan sebagai institusi yang memanusiakan warga negaranya melalui penegasan hukum yang adil, perlindungan hak asasi manusia, dan pelayanan publik yang inklusif tanpa diskriminasi. Sebaliknya, bangsa atau masyarakat itu berkontribusi dengan cara menjunjung tinggi etika, empati, dan budaya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Sinergi ini memastikan bahwa negara itu tidak bertindak sewenang-wenang dan rakyat tetap bersikap beradab, sehingga tercipta tatanan sosial yang harmonis di mana kedaulatan politik itu sejalan dengan keluhuran moral kemanusiaan. Ini beberapa referensi yang kita gunakan di pustaka. Kita ambil dari Thailand, itu ada di bukunya itu Pendidikan Pancasila. Yang kedua ada Sukanto Surjono 2012, itu judulnya tentang sosiologi suatu pengantar. Yang ketiga kita ambil dari Sulistyo P.A. Makna dan aktualisasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan bernegara. Dan yang keempat kita ambil dari penulis Rizanur, yaitu berjudul Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Selanjutnya ada kuis yang akan dibacakan oleh teman saya. Ya, sebelumnya masuk ke kuis, apakah ada pertanyaan teman-teman? Tidak. Oke, kalau tidak, saya buka dengan 3 pertanyaan. Mungkin siapa nanti yang bisa menjawab boleh langsung menjawab ya. Ini berhadiah, nanti untuk hadiahnya mungkin pas pertemuan di kelas kita bisa bagi hadiahnya. Ini yang pertama,
Apa yang dimaksud dengan hubungan antar bangsa dan negara yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab? Apakah ada yang ingin menjawab? Boleh, Novanda? Silakan. Hubungan antara bangsa dan negara yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab adalah hubungan yang saling menghormati hak asasi manusia, menjunjung keadilan, serta memperlakukan semua bangsa secara bermartabat tanpa diskriminasi. Oke, apakah ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, langsung masuk pertanyaan kedua. Mengapa sikap kemanusiaan yang adil dan beradab penting dalam hubungan internasional? Silahkan, siapa yang ingin menjawab? Oke, silahkan Maharani. Oke, jadi jawabannya karena sikap tersebut dapat menciptakan perdamaian, jadi didapatkan kerjasama yang baik dan juga menghargai konflik antar negara sehingga hubungan internasional ini tuh jadi harmonis dan juga saling menguntungkan. Seperti itu. Oke, kita masuk di pertanyaan terakhir. Sebutkan contoh hubungan antar negara yang mencerminkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Boleh dijelaskan? Oke, ada Febrian Chandra Kurniawan dan Vincentia Ines. Silakan. Siapa dulu? Baik, Kak. Apa dulu nih Kak Jati? Oke, silakan Febrian. Oke, baik. Untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, menurut saya contohnya adalah memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara yang terkena bencana, terus menghormati hak warga negara asing, dan bekerja sama dalam menjaga perdamaian dunia. Oke, selanjutnya Vincentia, silahkan. Izin menambahkan ya. Yang pertama itu penyelesaian konflik secara damai melalui diplomasi, bukan menggunakan kekerasan atau perang. Yang kedua itu perlindungan hak asasi manusia atau HAM melalui kerjasama internasional dan penghormatan terhadap martabat manusia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada 4 orang yang menjawab. Mungkin untuk hadiah nanti kita akan bagikan saat kita kelas. Selanjutnya ada penampilan video yang akan ditampilkan oleh teman saya. Silakan. Kok nggak ada suara ya?
semuanya. Kita dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Natalia Kirsa Angelina dengan NIM 23 2025-09. Saya dari Prodi Akuntansi. Saya Gisri Buka Sabil, NIM 23 2025-901 Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Christian Fabio Jatuarno dengan NIM 36 2025-016 masih dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya Alus Jatiwardoyo dari Ilkom dengan NIM 36 2025-016. Nama aku Tian, hari ini aku ada tugas nih tentang sila kedua Pancasila. Nah, apa sih sila kedua Pancasila tuh? Nah, kita tanya-tanya yuk. Kebetulan ada kakak cantik di sana. Kak, aku mau tanya-tanya seputar sila kedua Pancasila. Boleh nggak? Menurut kalian sila kedua Pancasila itu gimana? Menurut saya, sila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebenarnya adab adalah panggilan bagi kita untuk menjadi manusia yang setuannya dalam interaksi sosial. Menurut pandangan saya, sila ini adalah roh dari etika bermasyarakat di Indonesia. Sebenarnya itu poinnya sih. Sila kedua Pancasila kan sebenarnya itu memanusiakan manusia dengan cara kita harus menghargai martabatnya. Nah, kalian ada cerita nggak biar relate gitu sama sila kedua Pancasila? Saya juga ada cerita, kemarin saya lihat ada mahasiswa yang membantu kakek-kakek jualan di pinggir jalan tanpa kamera. Saya terharu banget karena kisah sederhana ini mengingatkan kita bahwa kebaikan sejati adalah apa yang kita lakukan ketika tidak ada orang yang atau kamera yang melihat. Mahasiswa ini telah mengajarkan bahwa kita menjadi pahlawan, kita hanya butuh sedikit tempat dan tangan yang siap mengulur. Ya, jadi sebenarnya Pancasila kedua itu nggak harus melakukan gerakan besar, tapi harus kita sebenarnya buat menghargai satu sama lain tanpa ngejudge itu sebenarnya udah gerakan Pancasila kedua sih. Nah, itu aja. Sebelumnya tadi namanya siapa kak? Oh, oke, aku selain ya, aku Tian ya. Jadi itu juga aja ya kak, tanya-tanyanya. Nah, kita belum selesai sampai di situ, kita mau nanya-nanya yang lain yuk. Nah, karena belum sampai di situ aja, kita masih berpegang teguh nih sama sila kedua Pancasila. Itu ada mas-mas, kita tanya-tanya yuk. Halo mas, aku Tian. Kenalin namanya siapa mas? Halo mas, aku Jati. Oh iya, aku mau nanya-nanya seputar sila kedua Pancasila. Nah, menurut mas tuh tanggapan mas sebagai mahasiswa nih tentang Pancasila kedua itu gimana? Menurut saya Pancasila kedua itu kan bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar. Ini kita sebagai mahasiswa, contohnya ya kita harus adil sama semua orang. Yang pilih-pilih, yang pertama yang pilih-pilih teman itu contoh konkret yang sering di kalangan mahasiswa. Terus habis itu sih mungkin kalau dari saya yang mencerminkan sila kedua masyarakat beradab. Jadi kita sebagai mahasiswa juga harus beradab dulu, mungkin di lingkungan masyarakat, kampus atau di lingkungan pekerjaan. Itu harus yang dijunjung tinggi lah. Kita sebagai mahasiswa harus beradab, sopan ke orang tua. Itu aja sih mas mungkin. Sudah tidak ada tambahan lain mas? Apa lagi mas? Mungkin itu aja sih mas. Oke. Oke guys, karena udah selesai diskusi hari ini, terima kasih ya. Hai
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai makna hubungan antara bangsa dan negara yang berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Semoga materi yang kami sampaikan tadi dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya nilai kemanusiaan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk kelompok ini, luar biasa sudah mempresentasikan dengan baik. Untuk minggu depan kelompok 4 ya, kelompok 4 siap, kita di kelas begitu, hari Selasa itu sudah tidak libur, jadi kita ada kelas. Nah, untuk Mas Vino, tolong dicekkan siapa kelompok yang belum mengumpulkan modul dan video ya. Nanti silahkan di list di grup kelompok 1 lengkap, kelompok 2 lengkap, kelompok 3 lengkap. Contohnya kelompok 4 kurang video, kelompok 5 gitu ya Mas Vino ya. Ya Pak. Oh ya. Sama fotonya juga ya, fotonya juga dicek siapa yang belum. Nanti silahkan untuk bisa mempercepat prosesnya karena ini sudah pertemuan ke 7 atau 8, nanti teman-teman bisa kalau bisa cepat ya untuk merespon karena nanti di pop-up book-nya itu akan lama. Begitu, ada yang mau ditanyakan dulu silahkan. Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, selamat beristirahat teman-teman, sudah bisa bergabung di ruang Meet ini. Terima kasih, selamat berlibur. Tuhan berkati kita semua. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Cika.